kalau ada acara perlu pengamanan itu ya. Melibatkan ini ya, bapak-bapak di tangkip di sini atau ini ya, keamanan. Karena ternyata ini baru berapa orang ya ini yang hadir 300 orang gitu ya. Belum lebih karena kita mau insya Allah dakwah kita lebih luas, jadi harus mempersiapkan segala hal. Baik, tadi Uki Yuni ya, Yuni sudah pantun ya. Baik, saya sambut pantunnya ya insya Allah. Dan mungkin ada door prize, jadi nanti siapa yang siap-siap mau pantun jawab ininya di hadapan door prize, silakan mulai di dari saya. Anak sekolah pergi berkemah, sedang berlari turun ke lembah. Beginilah jadi anggota Salimah, hidupnya damai dan penuh berkah. Amin. Siapin ya, siapin ya pantunnya. Asik loh bikin pantun itu. Kalau kita lagi gencatan sama senjata sama suami bisa saling berkirim pantun. Yang harusnya jadi gitu ya. Saya sudah mencoba soalnya merayunya lewat pantun. Baik, insya Allah tema yang dihaturkan kepada kita semua adalah keluarga sehat penuh cinta, anak-anak bahagia segalanya. Saya mohon maaf kalau ini mungkin ada yang senior, maksudnya lebih usia pernikahannya dan sebagainya. Mungkin ada ibu-ibu atau ibu yang lain. Mohon maaf, ini tidak menjadi kita. Mungkin kita sedang teori, tapi juga kita sudah mempraktekkan. Dan seperti yang kita ketahui bahwa semuanya ini, keluarga ini, rumah tangga ini adalah ibadah yang lama, itu paling lama ya, karena sampai akhir hayat kita salah satu dari pasangan kita tunduk kepada Allah, kita atau pasangan kita yang pun baru selesai tugas itu. Jadi ibadah yang terlama, jadi butuh survive ya, survival kita. Silahkan next, saya dibantu ya Mbak ya. Ini saya teori dulu. Langsung, tapi ini teori saya sudah aplikatif nanti ya. Jadi keluarga sehat secara teori aja, itu sehat jasmani, rohani dan ekonomi, bahasa saya begitu. Kalau sehat jasmani jelas ya, insya Allah produktif. Saya produktif dalam amal soleh, amal dakwah, amal ibadah. Itu yang kita suruh. Makanya sehat barokah. Saya selalu nyuwun bukan hanya sehat walafiat, sehat walafiat yang barokah. Endingnya pintar barokah. Misalnya sehat barokah, itu barokah, sukses barokah begitu. Saya menutup dengan clue barokah. Kenapa? Karena barokah itu endingnya adalah insya Allah keridhaan Allah, membuat kita semakin bergantung kepada Allah. Apapun yang diberikan Allah, entah itu saya nikmat sehat, nikmat anak-anak yang pintar gitu ya, solihah, nikmat rezeki dan sebagainya, itu karena Allah semata yang diberikan kepada kita sebagai Rahman Rahim Allah. Jadi kita tutup semuanya endingnya dengan barokah ya, seperti itu. Sedangkan untuk sehat rohani jelas ya, religius, berakal kalimah, kemudian melakukan hal-hal yang terbaik. Ini ada ini ya lucu ya, jadi ada sayangnya. Jadi kayak 3 dimensi, 4 dimensi, jadi ngirim nggak apa ya. Ya, yang terakhir adalah sehat ekonomi, itu melengkapi aja terpenuhnya kebutuhan dasar ya, sandang, pangan, dan papan. Jadi saya tidak bicara versi yang sudah cukup ada kebutuhan dasar, tapi 3 aspek ini terpenuhi dalam suatu keluarga. Yang next Mbak, monggo. Ya, ini juga teori ya, nanti karena kita masuk, jadi biar frame mindset kita sama terkait akan sinergi, harmonisasi, dan keluarga sama roda. Sinergi adalah bekerja, suatu kegiatan ya, bekerja sama atau kegiatan operasi gabungan gitu. Kalau di ini mau operasi gabungan, mau di pinggir jalan ya, itu kan melibatkan berbagai unsur, biasanya begitu, jadi ada sinergisitas ya. Kedua, harmonisasi, yaitu sebagai upaya untuk mencari suatu keselarasan. Jadi upaya sesuatu yang belum final, tetapi selalu diupayakan untuk selalu ada, menuju hal yang bisa harmonis. Dan yang berikutnya adalah keluarga samarota, yaitu suatu keluarga yang sesuai namanya samarot plusnya ya, itu bedanya ya. Sakinah wadah rahmah itu keluarga yang damai, sakinah itu damai ya. Samara ya, sakinah mawaddah yang tentram dan sakinah mawaddah warahmah. Rahmah itu penuh cinta dan kasih sayang.
sampai kapan dah gitu ya, yang artinya selalu mendukung dalam dakwahnya, itu flu juga di situ. Kenapa? Karena di situlah perbedaannya seorang aktivis dan seorang pasifis mungkin ya. Jadi kita ini masya Allah jarum super ibu-ibu, apa itu lagi? Saya asal aja yang ngomong tuh geser apa lagi ya? Lah, tenang dulu. Hafal sampai jadi kita itu jarum super, jalan di rumah suka pergi begitu ya. Kita di dalam kerangka dakwah fisabilillah. Nah untuk itu harus di manage. Oke, next silakan Mbak. Macam-macam tipe suami. Saya mau dibacakan aja deh, gantian boleh dari panitia atau dari ibu-ibu, monggo. Mic-nya satu ya? Iya. Iya, berarti besok dipenuhi ya. Macam-macam tipe suami. Yang pertama, otak balik atau pekerja keras. Intinya mengutamakan kerja. Ini apa tantangannya? Ini nyali baca ini Bu. Slide-nya. Yang pertama, macam-macam tipe suami. Yang pertama, workaholic atau pekerja keras, yaitu mengutamakan kerja daripada keluarga dan lingkungan sekitar. Kemudian waktu untuk keluarga sedikit. Kemudian pekerja keras, biasanya egonya tinggi dan berpikir bahwa semua yang dilakukannya untuk kesejahteraan keluarga. Solusinya juga usai David. Solusinya istri harus sabar. Sampaikan waktu rileks dan katakan keluarga khawatir kesehatannya karena diforsir bekerja. Kemudian solusi berikutnya, jadi komunikasi yang intens dan ingatkan keluarga membutuhkannya. Baik, ini saya langsung masuk ke sini ya Ibu. Kenapa? Karena di sini semua ngisi Google Form kemarin. Ada yang tidak mengisi? Insya Allah kita semua ya. Ada yang ngisi bersamaan dengan suami? Siapa coba yang berhasil merayu suaminya untuk ngisi Google Form? Karena butuh perjuangan itu. Masya Allah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 90 saat 10 ya, padahal yang ada 30 ya mungkin ya. Berarti 1/3. Nah ini butuh perjuangan. Apakah mudah Ibu? Dua juga? Mudah ya, ada yang mudah tapi juga ada yang harus wae gitu ya dan sebagainya. Jadi forum ini Masya Allah bagi saya suatu luar biasa ya, karena ketahanan keluarga itu adalah Insya Allah salah satu dari tujuan kita untuk bersama-sama. Keluarga dai ini adalah keluarga-keluarga yang itu yang super mom dan super pop begitu ya, mama papa yang ya bapak ibu yang luar biasa aktivitasnya sehingga ketahanan keluarga agak dipertaruhkan dalam tanda kutip. Makanya harus tahu ilmunya dan lancar arus komunikasinya. Nah, karena ini judulnya kemarin Google Form itu untuk bapak ibu juga, tetapi forumnya karena Salimah ya dia tidak bisa. Jadi mungkin mohon maaf, mungkin ada ketua BPKP belum datang ya, Anissa ya belum. Mungkin bisa diusulkan nanti dari ibu pengurus DPC Bu Dati mungkin ada di sini gitu. PK-nya DPC Waru mungkin nanti bisa difasilitasi, bisa kedua begitu Bu, berpasang-pasangan rawuh, dibuat semi formal aja. Nanti kemasan-kemasannya materinya ini supaya mengokohkan kita keluarga dengan melibatkan bapak langsung. Jadi kita pembekalan dulu, pemanasannya di sini. Nanti mungkin akan saya usulkan ada next gitu di continue-nya dengan bersama dengan bapak-bapak juga biar nyampe ini message-nya ya. Jadi itu sehingga saya bikin tentang tipe suami secara umum, kacamata orang umum ya. Tapi kalau sama Allah karena ini sangat umum sekali ya. Yang kedua adalah maksudnya kalau tadi yang berkompon jadi orang yang cerdas ya tipenya seperti itu. Yang kedua ini adalah yang mohon maaf
Jadi pemalas ya, pemalas itu ya namanya begini ya. Jadi sebagai tulang punggung keluarga tidak melaksanakan tugasnya seperti yang seharusnya. Nah solusinya gimana? Istri ini sabar, terus mesti ya intinya sabar ini. Kemudian bicara dengan baik, dimotivasi untuk tidak harus bekerja yang idealnya kantoran dan sebagainya. Yang penting itu adalah punya semangat untuk bekerja sebagai wujud tanggung jawabnya di keluarga. Karena ibadahnya di situ gitu. Next yang ketiga, keempat adalah perfeksionis ya ini. Suami yang menuntut banyak kesempurnaan. Saya maksud begitu ini kalau dibalik suami nanti ngomongin istri gitu ya sama jadi. Kita tidak sedang ngobrolin bapak-bapak tidak, sebetulnya juga dalam tadi mau satu garis miring suami istri ya, kita juga introspeksi gitu ya, tapi tidak saya tulis, tapi sebetulnya itu aku tipe yang mana ya, boleh juga kita pikirkan itu. Perfeksionis ini menuntut sempurna, gimana jadi semua harus pada tempatnya, rumah bersih, anak-anak nggak rewel, istri harus juga masak, harus tampil perfect dan sebagainya. Namanya perfeksionis. Dan yang solusinya maka kita harus menyadari bahwa semua orang ini makhluk ya, jauh dari unsur kesempurnaan, pasti punya kelebihan dan gitu aja. Yang dibatalin pasti punya kelebihan dan kekurangannya bisik-bisik air biar menonjol gitu ya. Dan yang berikutnya adalah bisa macam-macam suami yang keempat ya, terakhir, mohon maaf bahasanya bahasa umum banget, anak mami ya, karena kebiasaan didikan dalam suatu keluarga mau tidak mau itu akan membentuk. Nah kalau sekarang kita sedang menjadi istri dan menjadi ibu, fokusnya juga selain jadi istri ada pada ibu, mau dibentuk jadi apa nih anak-anak kita, jangan-jangan nanti termasuk kriteria ini, karena pola asuh menentukan nanti hasil dari yang kita didik sejak awal. Jadi terbiasa dengan difasilitasi sehingga tidak mandiri. Kemudian juga apa-apa bagaimana gitu, padahal sudah keluarga kan sudah terpisah ya, tapi karena kebiasaan itu menjadi pola, mesti nyun ibu bagaimana dan sebagainya gitu ya, sehingga itu membuat agak ini ya, agak berlebih, selalu membandingkan istri dengan sosok ibunya yang sangat bagus dan memang bagus ya, cuma kan tidak adil ya kalau membandingkan karena punya pribadi yang berbeda. Solusinya bagaimana? Ya memahamkan bahwa pribadi ibu yang luar biasa subhanallah, sedangkan istri juga sesuatu yang subhanallah semuanya baik, cuma akhirnya harus tetap dibedakan sehingga tidak jatuh menjadi hal-hal yang berlebih ya, membandingkan dan itu mengganggu dalam harmonisasi dalam keluarga. Ya, mungkin itu ada lagi. Oke, stop di sini dulu ya Kak ya. Baik. Ibu Kapinso, ibu yang saling anggota PC salingnya yang dirahmati Allah, yang cantik, pintar, solihah, masya Allah. Jadi berkeluarga ini adalah seni ya, seni untuk berkeluarga. Saya sebelum saya kesini ya, kemarin saya sempat nyuwun bahasa saya nyuwun di bimbingan skripsi dosen bahasa saya ke suami, maksudnya saya mohon doanya, kebetulan kami LDR, artinya anak-anak di Jakarta, saya di sini ya, jadi ada 2 minggu sekali lah mundur gitu. Jadi itu juga bagian sesuatu yang menarik juga karena itu karena intensitas tidak ketemu itu membuat kangennya menumpuk begitu ya. Jadi saya syukuri juga karena ada hal yang beda pada saat sendiri ataupun bersama begitu. Tapi itu cara saya mensyukuri aja. Yang enak aja bersama begitu. Tapi kalau sudah ditakdirkan karena harus ngaskol di sana, kita kerja di sana, yaitu bagian cara kami mensyukuri ada kebaikan di sana. Jadi dalam rumah tangga ini sangat-sangat setiap keluarga punya strategi kebijakan arah rumah tangga masing-masing. Endingnya adalah sama roda, endingnya. Tetapi untuk kesana itu yang perlu dipahami perbedaan karakter. Mohon maaf, karena kita sebagai aktivis ya, itu jarang dibuat Pak Perdi itu tadi. Maka kita ini sangat beda dengan kelaziman ibu-ibu yang lain. Ini kalau hari ini hari Ahad ya, ini weekend. Walaupun Ramadan, tapi saya yakin ibu-ibu yang di rumah itu akan pokoknya baik lah dengan keluarga. Tapi kadang kita tidak bisa seperti itu. Nah ini
apakah tadi sudah pada nyuwun izin ke suami dan anak-anak? Sampun nggih, apa jangan-jangan ditilap-lap untuk aduh, jangan ya Uti ya. Jadi ini monggo dibiasakan. Mohon maaf saya sering ya kalau saya ini bahkan kalau nanti gadget ini ada suami ya menelpon silakan karena itu hak beliau. Kalau ada orang lain tidak dimatikan, kalau saya tidak usah dimatikan tapi di silent gitu. Jadi begitu Bapak menelpon maka hak beliau dan kewajiban kita untuk merespon. Dan untuk itu perlu juga harmonisasi ini dibangun, diciptakan. Ya. Salah satunya adalah dengan karena kesibukan ini kan kadang semalam ya, seorang ibu ini, seorang istri ini amanah-amanah tugas dakwahnya juga banyak ya. Belum yang rapat, belum yang ngajar di majelis taklim, belum yang memang tugas bekerja, belum yang lain-lain. Sementara di rumah juga seperti itu. Nah, hal seperti ini kalau semuanya strain, semuanya ini terlalu kaku, itu membuat suasana ya tidak terlalu relax gitu. Makanya harus diciptakan suasana seperti ini. Saya tidak bicara usia pernikahan, karena kalau dari Google Form yang saya lihat, secara umum itu semua hampir sama. Seorang istri ini karena di situ kalau saya lihat ya kemarin itu responden itu ada 46 kalau nggak salah 46 responden, 21 dari para suami, sisanya berapa ya? 40 maaf 64 kembali 64 ini 21 suami, berarti sisanya 45, yang 45-nya berarti para istri, berarti 1:3 mungkin ya, kira-kira begitu. Saya kira itu juga wajar ya, yang tidak ada yang spesifik banget enggak, tapi lucu gitu loh. Ada nanti masih ingat apa yang paling bahagia gitu ya, apa yang paling bahagia dari suami dari ketika perhatian pada pasangan itu apa gitu ya. Dia jawab apa ya? Boleh tahu ini enggak? Seorang ibu itu memang itu sederhana dibantu pekerjaan rumah. Apa itu contohnya? Dibantu pekerjaan rumah, ngomong anak-anak juga. Itu disuruh tolong, minta tolong atau otomatis itu sudah rutinitas. Kebetulan tipe suami saya itu tidak suka kalau diminta tolong atau disuruh, tapi ikut saja sini. Jadi habis keluar ikut pulang sudah rumahnya sih anak-anak itu. Terus apa nih apresiasi pujian untuk beliaunya? Rahasia, oke, keren, siap ya. Oke, dia mewakili yang kuesionernya seperti itu. Ada lagi? Banyak kemarin. Monggo memberikan diri untuk matur siapa? Bu Meti boleh? Hal apa yang sangat disukai begitu dari pasangan atas yang panjenengan harapkan dari itu menyenangkan panjenengan? Usia pernikahannya beda ya, tampak ya. Berarti sudah berapa tahun itu? Masya Allah. Jadi 28 tahun sudah ke sana arahnya. Karena putra-putra udah gede ya Bu ya, sudah memantu juga ya. Beda ya dengan dunia karena putra masih untuk cilik baru untuk gede itu sudah gede. Masya Allah beda, masih butuh energi fisik ya untuk melatih. Beda, tapi intinya adanya sama. Satu lagi yang beda, satu lagi dari Assalamualaikum semoga menyesuaikan ya. Uti yang akan kerudung hijau ini siapa ya? Iya, Mbak Putri barakallah. Usia pernikahan berapa tahun? 15 tahun. 12 tahun barakallah. Apa yang
disenangi pada saat perhatian dari suami. Perhatian ya, diperhatikan ya, ditanya gitu ya. Oke, kalau tiga, saya mewakili tiga responden ya. Jadi sederhana ya bagi seorang ibu itu, hanya yang Putri ya, Putri matur, disapa, diperhatikan gitu aja kesulitan udah melayang-layang berbunga-bunga begitu ya. Ngapain, Masya Allah, disupport gitu aja, belum dikasih hadiah bunga itu ya. Boleh sih, Masya Allah. Kemudian juga begitu, secara fisik karena memang dia kita akui aktivitasnya luar biasa, dibantu begitu, Allah, kok ada rasanya nggak cukup dongo ya Bu ya. Yang ada itu, kalau diperbolehkan seorang istri itu bersujud, maka sujudlah pada suaminya. Mungkin begitu ya Bu ya. Masya Allah gitu. Beda dengan Bu Meti yang sudah usia pernikahannya sudah hampir 30 tahun ya Bu, kawin peraknya udah lewat gitu. Itu seperti itu. Untuk ubudiyah bersama ya, melengkapi dengan ibadah pada Allah itu karunia yang terindah. Allahu Akbar, karunia untuk kita semua ya. Si ibu solihah, pasangan kita ini adalah manusia normal kayak kita. Jangan-jangan kacamata suami sama dengan kita ya. Saya kemarin juga begitu. Saya matur ini kesini, saya minta pamit, minta izin dan minta doa begitu. Saya sedang mencas energi saya juga. Beliau maturnya ya sama. Kan saya kepo juga, Abi yang ditulis di situ apa gitu. Hah? Kok ya pengen ngerti? Tapi aku tahu loh. Karena maksudnya di situ jumlah anaknya kan banyak, jadi saya nggak usah nebak yang mana sudah ketahuan. Kemudian saya buka ini juga. Nanti kalau mau ditampilkan boleh. Ada di apa sudah saya share ke Bu Yanti. Ya, kuesioner mau dilihat. Kalau mau monggo bisa. Nah, yang terjadi adalah sebetulnya adalah sinergisitas ya antara kepentingan istri dan kepentingan suami dalam rangka untuk menuju yang sesuatu yang baik dan barokah. Karena itu jangan terlalu stres juga, relax saja. Jadi kadang karena kesibukan kita tuh jadi formal di rumah. Padahal perlu harus sederhana gitu ya. Family time itu sangat mempengaruhi kualitas. Mungkin kita nggak banyak waktu luang, kuantitas kita mungkin kurang, kita atur. Tapi kualitas itu juga tidak kalah pengaruhnya. Gitu. Kalau bisa kualitas dan kuantitas, tapi dalam kuantitas waktu kita yang tidak terlalu banyak, kualitasnya harus dijaga. Memang harus menyisihkan waktu, bukan menyisahkan waktu. Tidak tipis toh, Betty toh. Menyisihkan, jadi memang mengalokasikan waktu, bukan menyisahkan. Sisa-sisa waktu akhirnya capek dan semua capek. Lakukan hal-hal sederhana, bahkan dengan memanggil ya, panggilan-panggilan yang mungkin ada yang abi, ayah, atau bapak dan sebagainya, mas gitu ya. Tapi kadang-kadang itu panggilan-panggilan yang agak manja gitu ya. Jadi suami itu karakternya karena memang bapak ya, fitrahnya itu juga senang tempat dimanja itu senang gitu ya. Ini dari anak-anak begitu. Karena apa di situ? Misalnya ya kalau saya lihat ada yang teman dulu waktu saya masih dinas di DPRD itu kalau manggil suaminya tuh Cin gitu. Cinta, Masya Allah, cinta gitu, Masya Allah. Dan sukanya couple. Kalau pakai baju itu mesti podo gitu. Ya kita nggak segitunya ya, tapi ini saya melihat itu asik juga gitu ya. Mesti sama, itu kan mesti dia mesti custom ya, mesti nggak bisa kayaknya pesen ya, karena istrinya agak gitu, bapaknya nggak, tapi couple udah pakai ini gitu sama. Terus ada lagi yang manggilnya beb gitu ya, Nando baby ya kali ya, bukan bebek toh. Baby begitu kan, so sweet gitu ya, perlu loh, oke. Atau lagi sayang gitu ya, masa kalah sama Atta Halilintar, Aurel. Nah, saya agak ke sana ya, karena saya mendampingi anak-anak saya yang juga sekarang menginjak ABG. Kalau dulu piye-piye gitu, terus
terus kutuk-kutuk. Sekarang udah mulai dewasa, jadi saya masuk ke dunia mereka juga. Kalau mereka lihat TikTok itu apa, dan kalau nggak benar saya arahkan. Tapi kalau benar ternyata itu juga nggak apa-apa. Juga kenal TikTok tapi baca masa, TikTok tapi ada bikin apa, oh kenapa nggak, why not gitu loh. Kita open aja, karena memang zamannya seperti itu. Nah itu sering yang gitu apa si Aurel apa itu kalau nyapa, kalau silakan dilihat diintip aja sebentar tuh panggil sayang gitu dan gitu ya, yang mungkin keluarga muda, tapi itu menunjukkan harmonisasi di keluarga. Ya, mohon maaf saya sendiri itu kalau manggil, padahal itu di forum ada anak-anak, jadi anak-anak sudah biasa juga. Saya kalau manggil adiknya sama, saya mohon maaf saya manggil Mas Cin gitu. Cinta itu saya yang mana hafal gitu. Tapi sekarang begitu saya panggil sayang gitu. Tapi sayangnya itu C saya gituin jadi calon eyang, karena insya Allah sudah kita mau jadi eyang. Ketawa jadi gitu ya. Ini harmonisasi ada di keluarga. Jadi begitu, dan jangan kalau mundur jangan bicara target di bicara target untuk Ramadan 2 juz. Yasin, terus kemudian harus berbau masyarakat, memberikan. Nanti kalau sama-sama begitu, nanti kapan nih relaxnya? Jadi ada forumnya, ada waktunya, ada timingnya, begitu untuk saling support. Tapi kadang itu juga perlu. Ada kalau usia pernikahan sudah banyak ya Bu ya, maaf. Saya sendiri mengalami mungkin ibu-ibu Bu Ati, Bu Mati atau ibu-ibu yang di atas sudah 20-25 tahun. Itu kadang-kadang nggak perlu diapa-apain. Kadang-kadang itu di pos sini, duduk sini. Ngapain gitu. Temani saya, sekedar ya ini kadang-kadang sekedar ngobrol. Padahal kita biasa itu kita sedang rendam cucian, itu kita sedang iris-iris belum selesai. Itu laporan LPG ditunggu. Tapi kadang suami nggak mau tahu. Udah duduk sini. Kenapa? Ya nggak ngapa-ngapain. Kita gelisah. Nah itu ya kadang-kadang dia ngatur kalau di keluarga kami bilang. Kalau nggak ada saya, jadi kan LDR ya oke. Kalau LDR itu betul beliau tidak pulang, jadi saya sewenang bisa bebas. Kalau enggak itu, ojo suwi-suwi like ngomong. Bahkan waktu saya dulu masih dinas di DPRD itu kalau ada masyarakat atau asisten saya atau apa matur itu dia keluar masuk 5 menit lagi. Ada hak saya, dia matur seperti itu. Jadi kita harus membagi dan kita senang ya, harus bahagia menjadi istri yang dibutuhkan gitu. Kesannya kan kita dilarang dan sebagainya, tapi sebenarnya kita sedang dibutuhkan. Kita tersanjung, bukan tersandung ya, tersanjung. Jadi subhanallah, bagi istri bahagialah kalau ya banyak ditanya suami itu bahagia harusnya. Cuma memang kita juga menyikapinya perlu dengan positive thinking. Tapi sebetulnya itu wujud perhatian dari suami. Ya. Nah, ini ala bertengkar sehat ya, ini ya. Insya Allah kan kita bahasanya tidak bertengkar, tetapi tidak bisa dihindari dan dipungkiri bahwa rumah tangga yang tidak terlalu sepanjang hayat ya, sampai Allah, sampai kita kembali kepada Allah, ini dalam tanda kutip bertengkar itu sesuatu yang sunatullah, pokoknya gak sering-sering, gak teman-teman. Jadi sedikit aja begitu, dan jangan seru-seru sampai tonggolnya kabeh-kabeh. Ya. Jadi saya sendiri mengakui, jadi kalau bahasa kan sedang gencatan senjata karena usia dengan Ukraina itu anak-anak itu tahu karena anak-anak udah gede. Ayo, ini sama aku sedang gencatan senjata ya. Ayo damai gitu. Itu yang nomor 7, yang spontanitasnya tinggi, yang kakak nomor 1 sampai nomor 6 gak ada yang berani. Tapi si kecil ini kok tahu? Iya, karena biasanya Umi kalau ketemu kan mesti heboh, mesti cerita kena LDR juga. Ini kok diam satu sama satu menit, dia menjadi pengamat. Ternyata sedang gencatan senjata. Ya, ayo saling yuk, ayo. Jadi yang kecil malah, masya Allah. Jadi ya, pokoknya jangan sering-sering dan jangan banget. Jadi kuranginya. Tidak boleh kalau sudah jadi kata-kata Allah yang pertama. Yang kedua, hindari saling apa itu? Memotong pembicaraan. Kita sendiri nggak senang ya. Kalau kita bicara kemudian dipotong nggak senang ya. Selesaikan dulu. Dan kita ini kadang menjadi orang yang tidak sabar mendengar. Terus yang ketiga,
ketiga, duduk bersama ya untuk saling terbuka terhadap permasalahan. Kemudian yang keempat juga apa sebetulnya kita inginkan itu disampaikan. Kadang-kadang nggak ngerti, oke. Menurut yang DA itu ya, kita nggak ngerti, suami itu nggak ngerti kalau kaki kita pengen dipijitin. Ayo ada nggak yang ngisi kuesioner? Hal paling membahagiakan itu kalau dipijitin kakinya. Yang senyum pasti yang ngisi nih. Ada banyak yang mungkin 4 ibu ini. Paling senang kalau kaki dipijitin, Bu. Allah Akbar. Subhanallah ya itu. Jadi itu perlu disampaikan. Tapi kalau kita sedang protes, kalau kita sedang tidak bad mood gitu ya, kurang sedang tidak lagi ngobrol yang ini, tidak usah disampaikan. Tapi nanti kalau sudah ucapan sedapatnya sudah selesai, sudah damai, sampaikan. Jadi informasi kita ini berpengaruh ya. Apa yang ada di hati itu mempengaruhi lisan kita. Kemudian yang berikutnya sportif ya. Jadi kalau salah, salah. Kadang ego kita ini sehingga nggak ada lah yang jarang orang yang mau mengakui kesalahan itu jarang. Tapi untuk kebaikan lakukan itu dia bisa. Walaupun sama begitu, tapi sampaikan ya saya minta maaf. Jadi kata maaf, kata terima kasih, minta tolong itu jadikan sesuatu yang biasa, biar tidak perlu lidah kita ini. Jadi membiasakan itu tidak mudah, tetapi bisa dilakukan. Sering-sering aja berterima kasih sebagai ucapan syukur atas semua pemberian Allah berupa suami dan anak-anak yang membersamai kita, masya Allah itu salah satunya. Waktu dan terakhir 8 dada untuk bisa saling memaafkan. Nah kalau sudah itu selesai kegiatan senjata ya saling memaafkan, sudah happy ending. Next Ibu, ya upayanya ya itu tadi dalam waktu kurang berapa Ibu masih ya. Masya Allah, saya biasa kampanye gitu waktu 2 jam 3 jam. Apa namanya? Oke. Intinya ya itu upaya sinergi itu bersyukur. Jadi kadang ini coba kalau sudah sare, sudah bobo, kita belum bisa itu lihat anak-anak suami kita, masya Allah. Kadang saya membayangkan gini ya, mohon maaf bagi ibu-ibu yang kondisinya berbeda, mohon maaf saya hanya memvisualisasikan ini untuk memudahkan ya. Banyak sama-sama mohon maaf. Ada saudara kita yang usianya sudah banyak, maksudnya sudah layak untuk nikah tetapi belum menikah. Tetapi kita diberikan berkat Allah berupa karena menikah dan mempunyai seorang suami. Karena ada saudara kita yang tidak seperti itu. Yang kedua, kita diberikan suami yang sehat. Padahal ada suami yang lainnya sedang sakit. Kita diberikan suami yang soleh, tapi mohon maaf ada suami yang tidak soleh. Kita diberikan judulnya ke suami ya, anak nanti mengikuti kalimatnya ini. Kita diberikan suami yang mampu secara ekonomi mencukupi kita, tetapi ada suami dari saudara kita yang tidak mampu. Ada dari ini yang begini, yang begitu, ada yang tidak begitu ya. Contohnya banyak. Itu harus memotivasi kita sehingga syukur ini harus luas. Syukur ini jadi bahasa saya itu anak-anak sampai apa? Sabar yang luas dan syukur yang selalu membuncah, yang ledak-ledak. Jadi kalau saya agak sewot, agak gitu ya, itu anak-anak umi sabar yang luas. Saya begitu kan, saya biasa begitu. Itu mengingat ijab kabul ini, masya Allah, karena ini menjadi energi kita. Berapa usia pernikahan kita? Yang ketiga menyadari bahwa ini ya mempunyai kelebihan dan kekurangan. Jadi yang diingat kelebihannya, bukan kekurangannya. Kalau para istri ini kelebihannya salah satunya kelebihan berat badan. Itu tanda-tanda kemakmuran ya Pak. Intermezzo ya mesti karena oke. Yang keempat adalah meluangkan waktu. Jadi meluangkan waktu itu tadi ya untuk quality time. Sederhana saja, nggak usah yang membutuhkan biaya besar, nggak perlu. Mohon maaf kadang, kalau saya mencontohkan di keluarga, kadang-kadang itu saya diginikan sama suami. Ini masih lama. Dia kok ini beliau itu punya ritme yang jamnya ini kalau sudah setengah 9 malam sudah kelihatan kering tidak ngantuk. Jam 9 jam biologis beliau itu begitu. Jadi jam 9 itu harus masuk kamar gitu. Setengah 10 sudah keluar. Beda dengan saya yang kacau jamnya, kalau beliau tidak. Nah itu jadi beliau
matur. Dan kayak anak-anak kecil itu kadang-kadang, maksudnya ditemenin dulu. Saat kita sama cerita, saya kadang-kadang itu, adik dulu, aku mau bilang radio bodong, radio rusak sih ngomong begini. Tapi kayak menghantar tidur. Jadi gini, kok kayak aku masih merem, kok terus menang. Astagfirullah. Tapi tersanjung ya, karena ada yang tidak begitu. Ini kan karena saya LDR, tapi tidak menjadi kebiasaan dulu. Jadi kalau aku sedang melek, itu temani aku. Tapi kalau sudah aku mau tidur, sudah terlelap, ini mau ngapain aja terserah. Itu temani dia. Ya Allah, seperti ya beda-beda ya mungkin ya. Membangun komunikasi yang baik ya, intensif ya. Jadi jangan sampai jadi bom waktu. Ada sesuatu yang kurang pas tapi tidak diselesaikan. Yang keenam, saling mencurahkan perhatian dan mudah memaafkan. Clue lagi, mudah memaafkan ya. Karena kebaikan suami kita. Next, terakhir mungkin slide terakhir yang apa ya? Kalau kita sudah tahu ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Ya Allah, jagalah wahai orang beriman ya. Peliharalah dirimu dari dan keluargamu ya dari api neraka. Insyaallah ini dalil qat'i kita. Ada satu dalil lagi next Uki di surat Ar-Rum ayat 21 tadi dibacakan Mbak Ami ya. Uki Ami tadi itu ayatnya manten di mana-mana di undangan nikah istri Ar-Rum ayat 21 ini tentang bagaimana Allah menciptakan kita berpasangan untuk saling mencintai ya karena Allah yang menjadikannya kita saling untuk berkasih sayang. Next, kesimpulan berumah tangga adalah hal yang paling lama ya, ibadah paling lama dan paling banyak ujiannya. Kemudian yang kedua, perlu harmonisasi dalam mempertahankan keutuhan rumah tangga. Yang ketiga, anak-anak kita, insya Allah anak akan berdampak kalau orang tuanya ada sesuatu yang tidak pas. Kalau dia sedang menyusui, ibu menyusui itu juga hasilnya nggak fresh. Ini hasil penelitian ya Oke ya. Karena hati ibunya bunda, sehingga mungkin hasilnya ya panas gitu, tidak nikmat. Jadi hati-hati. Diupayakan tidak berlama-lama itu tadi ya kalau kok ada sesuatu yang perlu dikomunikasikan. Yang berikutnya mengupayakan ya tugas-tugas dakwah dan keluarga seimbang. Nah ini kita bagi para aktivis ya itu bahwa keluarga ini adalah tugas utama, sedangkan dakwah adalah tugas bersama. Mohon diingat. Jadi namanya dakwah itu tugas bersama. Seperti kepanitiaan, apakah bisa ini kepanitiaan? Saya tanya teman-teman Salimah, Mbak di Salimah, apakah bisa misalnya Bu Dita mimpin sendiri nih? Semua tahu beres, aku aja sebagai ketua, bisa begitu? Tidak ya Bu ya, pasti kan bekerja sama. Kalau ada yang tidak bisa, mesti diwakilkan yang bisa. Karena itu yang disebut tugas bersama. Sedangkan keluarga adalah tugas utama, ini tidak bisa diwakilkan. Sosok ibu itu tidak bisa diwakilkan oleh yang lain, misalnya oleh eyangnya, tidak bisa. Tetap pola asuh ada di tangan ibu, walaupun mungkin kita didampingi eyang. Pada Allah, semoga orang tua kita mendapat amal jariah dari aktivitas dakwah kita, insyaallah. Dan keluarga juga itu tadi ya, misalnya tugas sebagai seorang istri, apakah bisa diwakilkan? Nah, bilang jari kocok sampai ya, jangan sampai tugas sebagai istri diwakilkan. Artinya apa? Itu utama. Sedangkan dakwah ini bersama. Kalau toh kita tidak bisa, karena uzur dakwah kita tidak bisa, misalnya hadir di sini nih, ini tidak bisa, insya Allah dimaklumi. Boleh tidak ikut dakwah itu boleh, asal ada riset, asal ada keterangan. Tidak plus kalau anak sekolah bolos itu. Nah itu yang mesti ini kalau anak sekolah mesti di A ya, apa karena nggak keterangan kabur. Tapi kalau izin karena sakit, karena tindak, karena apa mesti I loh. Biasanya kalau A dulu polpennya merah ya. Sebenarnya nggak tahu polpennya biru semua kali ya. Tapi tetap aja A jelek nilainya. Tapi kalau I gitu ya bagus. Jadi ukti-final jangan sampai tertinggal dengan dakwah. Tetapi kalau kau tidak bisa, insya Allah sampaikan secara struktural kepada ketua kelas masing-masing. Mohon maaf, saya izin karena
membersamai keluarga. Insya Allah afdal. Itu syahid. Tapi harus izin, tidak boleh tidak. Sehingga kalau ada amanah, ada tugas, itu segera bisa dialihkan yang lain. Bukan berarti saya kasih kelonggaran ya, tapi ini real ya. Karena kita sudah berkomitmen kepada Allah dan Rasulnya, waktu kita ini adalah bagian dari dakwah kita, insya Allah. Bisa dilihat, insya Allah. Yang berikutnya harmonisasi ada hal dasar ya. Jadi ekspresinya yang berbeda-beda, ada yang suami itu romantis banget, tapi ada yang cuek. Itu bukan berarti nggak menghargai kita. Tidak, itu hanya masalah ekspresikan, kayak peran-peran yang lain aja. Jadi kita nggak bisa menuntut seperti itu. Atau dikira yang romantis, kayak artis dan sebagainya itu tidak. Dan rumah tangganya tiba-tiba nauzubillah tiba-tiba divorce ya, tiba-tiba pengadilan, misalnya begitu ya. Itu kan banyak ya, nauzubillah. Jadi karakter masing-masing, mendidik dan membiasakan keterampilan dasar pada anak supaya terbiasa dengan tugas rumah tangga. Iya, saya sedang mengingatkan di sini dan ibu-ibu semua ya, terutama ibu muda, latihlah skill anak-anak kita dengan hal sederhana. Misalnya kalau yang laki misalnya membuang sampah mungkin ya, atau menyapu rumah, atau menyiram tanaman, atau membersihkan kasurnya, atau apa gitu, supaya pada saat yang mereka nanti menjadi istri atau suami itu mereka sudah terbiasa, karena itu sudah ya di dulu sama ibunya dididik seperti itu. Bahkan saya pernah dapat informasi ya, curhatan dari seorang ibu yang putri di pondok itu malah akhirnya skillnya kerumah tanggaan, keakhlakan itu kurang. Subhanallah, dididik Quran dan keilmuannya Masya Allah, tetapi tidak terlalu pinter masak. Padahal kita tahu sendiri ya, ini pinter itu tidak harus, yang artinya bisa begitu ya. Karena kalau bahasa ibu saya, sak pinter-pinternya putri sekolah sak dhuwur gitu ya. Bali itu aku bilang dapur. Iso gitu, iso masak, bisa ala biasa, bisa karena terbiasa. Jadi anak-anak dilatih dia tidak kuat, ya, insya Allah. Nanti kasihan istrinya atau suaminya kaget, angkat bayangkan suaminya itu soleh alhamdulillah, ini mencukupi alhamdulillah, perhatian mencukupi, tapi agak gak kere, gak lebih wangi itu kan ya. Tapi yang jelas semuanya mutiara ya. Terakhir pentingnya ilmu parenting ya. Jadi ini bahasa saya sendiri. Kalau parenting jelas ya, ilmu menjadi orang tua. Marriage school itu parenting school, marriage school, mother school, saya bikin aja, saya bingung istilahnya ya. Dan mother school intinya di sini adalah bagaimana bekal berumah tangga menjadi seorang istri yang solihah, suami solih, seorang ibu solihah, ayah yang solih. Jadi kita sering berdoa Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, jadikanlah anak-anakku anak-anak yang solihah. Tetapi sudahkah kita juga mendoakan, ya Allah jadikanlah saya orang tua yang solihah. Jadi itu paket sebetulnya. Pada saat kita minta anak kita menjadi orang-orang yang anak-anak solihah, dilengkapi, bahasa saya paket aja ya, nggak dosa, tapi dilengkapi supaya ada energi juga buat kita untuk jadi baik. Ya Allah jadikan mampukanlah saya menjadi orang tua yang solihah, yang bisa memberikan contoh keteladanan kepada anak-anak kita. Subhanallah. Jadi itu sedangkan yang menjadi ibu dan sebagainya ini menjadi istri, karena memang pada saat kita menikah tidak ada pembekalan ya. Mungkin kalau dipikir ya, dulu ada di KUA itu ada dikumpulkan, diparingi bimbingan macam-macam itu ada kayak dengan sekarang ini kan orang menikah ya rampak ya, intinya rampak hanya mencocokkan administrasi toh, tidak ada pembekalan, dibaca sendiri bukunya, sehingga karena dia tidak paham lagi. Nah kalau ini bisa mau mengadakan sore, jadi kayak sekolah ibu, sekolah menjadi calon ibu begitu ya. Jadi ada kurikulumnya, itu kan keren. Nah, ini saya hanya membicarakan aja yang saya sampaikan ya. Baik, ibu-ibu solihah yang dirahmati Allah, masih ada nggak next seperti sudah ya? Oke. Dari sini semoga hal-hal yang sederhana ini bisa menguatkan kita
kita semua Allah menjaga keluarga kita menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah wabarakatuh insyaallah. Dari saya tutup pantun lagi. Sungguh menawan sepasang kekasih. Karena judulnya ini saya sesuaikan ya. Tapi yang kekasih yang halal insyaallah. Sungguh menawan sepasang kekasih jalan berdua pergi ke rumah makan. Nanti sore kan poso. Cukup sekian dan terima kasih. Kalau ada salah mohon dimaafkan insyaallah. Beli bumbu ke pasar gratis, beli bubur ke pasar Besuki. Posisi ini gratis pasar rumah Besuki situ Bondoang. Kapan-kapan piknik yuk Salimah. Beli bumbu ke pasar gratis, beli bumbu ke pasar gratis, beli bubur ke pasar Besuki. Ibu-ibu semua yang baik hati semoga panjang umur dan murah rezeki. Amin. Burung Irian, burung cendrawasih, cukup sekian dan terima kasih. Sehat walafiat, sukses barokah, dunia wal akhirat untuk kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wa naya. Afwan minkum. Alhamdulillah kita salah kabulana minal karim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.